Bu Sherin bisa menyampaikan motivasi untuk anak-anak muda Jambi nih, Bu Sherin, bagaimana memulai bisnis itu sebetulnya seperti apa? Sebetulnya kalau saya pribadi, kita harus tahu dulu yang kita mau apa dan konsepnya seperti apa yang ingin kita tawarkan gitu. Maksudnya apa ya? Jadi ketika kita membuat suatu brand, itu orang bisa tahu, oh ini dia banget nih gitu. Jadi bukan hanya sekedar asal, yang penting ada brand, jualan gitu. Karena saya merasa kalau kita asal-asalan, ujung-ujungnya juga pada akhirnya kita nggak sayang juga kan terhadap brand tersebut, dan nggak mungkin 100% saya yakin tidak mungkin juga itu akan berlanjut gitu untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi memang harus betul-betul diyakinkan dan betul-betul memang itu passionnya kita gitu. Jadi ketika kita menjalankan itu juga nggak ada beban sesuatu yang, karena ini kan rutinitas ya Mas ya, bukan suatu hal yang kayak menyenangkan terus, pasti ada naik turunnya, dan itu kalau kita tidak ada passion di dalamnya, tidak mungkin akan berlanjut jangka panjang gitu. Jadi memang harus betul-betul dipikirkan, jangan sampai modal sudah habis gitu kan, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi ya paling penting itu ya dipikirkan dulu kita itu passionnya apa, mau konsepnya seperti apa, yang ditawarkan juga makanannya apa saja gitu. Jadi atau baju misalkan clothing line yang tipe seperti apa, dan signature kita tuh juga harus ada di produk yang kita tawarkan gitu. Ibu mungkin di luar sana nanya nih Bu, yang apakah cuma donat kemudian sus ini atau produk lain mungkin seperti kue kering, apalagi nanti kan bakal lebaran ada, ini Bu. ya pasti kue kering ada. Sekarang juga sudah mulai produksi, dan apa namanya, selain itu ada cake marmer gitu kan, cake jadul itu menurut saya yang long lasting gitu ya, orang pasti dari tua muda, anak kecil juga suka gitu. Ada puding coklat gitu yang memang saya cari konsepnya Renca Manis ini, kita makanan basic, maksudnya yang orang sudah tahu, tapi up to the next level. Jadi bukan hanya sekedar puding coklat ya biasa gitu, tapi gimana supaya ketika orang makan tuh seger gitu ya, karena saya juga suka kuliner kan, jadi saya ingin, jadi kalau saya setiap kali ke restoran atau apa, pasti ketika saya makan tuh kalau sampai drooling gitu ya, istilah drooling, enak banget. Nah itu yang itu goals-nya enak gitu. banget Bu, kalau sekarang anak TikTok enak banget Bu. Nah, kalau untuk ini kan masalah kita di Jambi sama di Jakarta. Kalau di Jambi kan mungkin Ibu juga tahu nih bagaimana potensi pangan-pangan di Jambi. Nah, apakah mungkin next usaha kita, misalkan di Tangkit itu ada nanas, kemudian tempat lain itu ada kopi. Nanti untuk ke depan mungkin bisa bisa disatukan dengan produk kita gimana nih? Pasti. Enggak, memang saya juga ada kepikiran, donat itu kan pasti pasangannya kopi nggak sih? Apalagi tapi saya pada saat itu juga mikir, kopi nanti mesinnya mahal, kalau apa namanya, si baristanya ini tidak bisa menemukan apa yang saya inginkan juga susah kan. Jadi apalagi itu juga belum menjadi ranah saya yang menurut saya menguasai gitu. Jadi saya basic aja dulu ini, nanti ke depannya tapi saya pencinta kopi gitu. Jadi saya bisa keliling kemana aja gitu, saya cobain, oh ini kopinya rasanya begini, Arabica tuh begini, yang lain-lain tuh yang agak asam atau yang lainnya gitu. Jadi itu bukan PR ya, cita-cita saya sih, donuts and coffee gitu. Jadi kayak buka store gitu, mungkin menghadap danau atau apa gitu kan, yang bikin orang tenang, yang bikin relax, bisa ngerjain tugas gitu untuk anak mudanya, kayak gitu-gitu sih. Itu cita-cita saya sebetulnya. Tapi dengan adanya corona seperti ini kan, ya kita realistis aja ya Mas ya. Maksudnya untuk dikumpul-kumpul kan juga tidak bisa gitu. Tapi itu konsep yang saya inginkan gitu ke depannya untuk Renca Manis ini. Itu ada kepikiran untuk pangan-pangan di Jambi untuk bisa dikelola? Udah pasti. Apalagi kan saya juga keliling-keliling banyak potensinya Jambi ini sebetulnya emang besar ya, cuman memang pengolahannya aja yang butuh sedikit
boost gitu, kayak kopinya gitu kan, nanas bisa sampai berlimpah ruah gitu kan, tapi Betul. bagaimana cara mendistribusikannya itu untuk apa saja itu kan yang ya mungkin kedepannya saya akan bikin cake nanas atau ya dalam waktu dekat ini pasti kan nastar ya. Tapi untuk kreasi-kreasi baru kan juga bisa dipikirkan lagi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu. Pastinya sih Mas. Ini masyarakat Jambi tentu menunggu store daripada Rencah Manis ini, Bu. Yang tentunya nanti Bu grand opening langsung bersama dengan Bu Sherin ini, Bu. Ya insya Allah, mudah-mudahan corona menyusut. Ini kenapa kita store di Jambi ini, Bu? Mungkin menjadi pertanyaan, apakah mengenang masa lalu? Mengenang masa Atau ada kenangan lalu, tersendiri untuk Jambi ini, Bu? Pertama memang permintaan banyak di sana gitu kan, dan saya juga lumayan sudah mengenal Medan yang harus saya jalani gitu ya. Kalau tempat lain kan saya juga nggak tahu ya, maksudnya mau bukan misalnya Surabaya atau Semarang, saya belum pernah ke sana, saya tidak tahu wilayahnya seperti apa, populasinya dan lain-lain gitu. Jadi ini saya lebih ke mengenal juga, sedikit banyak kan juga anak-anak itu kan memang orang Jambi ya. Jadi kedepannya ya kalau misalkan saya ada store ya mereka bisa yang menjalankan store itu kalau misalkan memang besar gitu kan. Jadi memang saya sebetulnya sudah memikirkan sejauh itu gitu, bagaimana kalau nanti besar anak-anak bisa ambil take over gitu. Dan alangkah baiknya kalau memang orang sana kan. Mungkin karena udah keminum air Sungai Batanghari nih, Bu, jadi nggak bisa lepas dari Iya Jambi. gitu ya katanya, betul. Udah keminum nggak bisa lepas. Ini mungkin bisa kita sampaikan ini, Bu, mungkin goal terakhir kita nantinya dengan bisnis Rencah Manis ini seperti apa ini? Ya pastinya masyarakat puas dengan kuliner atau makanan-makanan yang kami kami sajikan gitu ya. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan untuk ada kritik saran gitu, karena itu menurut saya kritik dan saran itu penting sekali untuk suatu kemajuan usaha gitu. Jadi kita tahu mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangin gitu. Dan goals-nya itu saya punya store, lalu bisa dinikmati banyak orang dan bisa jadi tempat hangout yang istilahnya orang tuh pokoknya maunya ke situ gitu. Siapa yang nggak mau kayak gitu ya? Dan itu pastinya tidak mudah untuk mencapai hal tersebut dan banyak pernak-pernik yang harus dipikirkan, bukan kalau secara global mungkin A B C gitu, tapi terkadang personal touch atau hal-hal yang kecil itu sangat penting gitu, untuk kayak misalnya kotak untuk makan gitu, atau piring atau apapun itu mungkin bisa cangkir, atau nanti kalau misalnya saya punya store itu harus dipikirkan konsepnya, karena saya banyak melihat store-store yang kalau di Jakarta gitu ya atau di luar negeri, mereka itu punya konsep sendiri, jadi begitu masuk kita tuh kayak masuk ke dunia yang berbeda gitu loh. Dan itu saya ingin membawa itu, jadi orang kalau masuk ke store-nya Rencah Manis, bisa bisa happy di situ gitu, bisa meninggalkan penatnya mereka sesaat gitu. Itu sih goals-nya. Itu konsep kita dan goals-nya nanti. Mungkin tahun ini akan terrealisasi tidak, Ibu? Mudah-mudahan, insya Allah. Mohon doanya dong semuanya. Kan harus sama-sama, konsumen dan produsen harus saling mengisi gitu kan. Jadi ya saya yang penting disukain dulu produknya. Untuk masalah store itu kan kesekian ya. Kalau misalkan insya Allah kalau sudah banyak peminatnya, store dengan sendirinya akan ada di mana-mana kan gitu. Sejauh ini peminat di Jambi seperti apa kalau kita memandang ini? Iya, alhamdulillah banyak peminatnya ya. Tapi saya juga harus memikirkan bagaimana untuk pembaruan terus ya. Maksudnya jangan sampai kita ketinggalan
orang bosan gitu. Jadi harus dipikirkan terus, oke, what next? Oke, donat, tapi dia mungkin toppingnya berbeda-beda atau dia donatnya juga beda-beda gitu dari segi rasanya gitu. Ya paling kayak gitu sih.